Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sani Priyaraja, 22122665 dari SI06. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian, yaitu analisis pretest post game edukasi bahasa Inggris untuk siswa sekolah dasar itu menggunakan Multimedia Development Lifecycle atau MDLC. Jadi latar belakangnya itu ada kelas 4 sekolah dasar itu mengalami kesulitan bahasa Inggris akibat 3 masalah. Ada satu itu visualisasi abstrak yang kurang, kemudian motivasi rendah itu terbukti nilai kurang dari KKM 75, kemudian kebosanan belajar melanda dari siswa-siswanya. Kemudian solusinya itu saya menawarkan game ya hybrid, MDLC menggabungkan kuis berjenjang 3 level dan ada rewardnya itu achievement. Kemudian AR marker base yang model 3-nya bisa diinteraktif. Kemudian efektivitasnya itu diuji melalui pretest post-test untuk meningkatkan minat belajar dan jadi fondasi transformasi pendidikan di dunia digital. Satu besar masalahnya itu ada dua, itu bagaimana efektivitas metode MDLC dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas 4 melalui pengembangan game edukasi AR, hybrid quiz berjenjang, dan visualisasi 3D yang terukur dengan pretest post-test. Kemudian, bagaimana proses teknis implementasi fitur kuis dan AR-nya itu menggunakan Unity dan Vuforia SDK dalam kerangka MDLC. Kemudian ini ada tujuan penelitian, itu ada 3, membuat game hybrid AR kelas 4 berbasis Unity 3D dan Vuforia SDK menggunakan SDK Vuforia. Kemudian mengukur dampak gamifikasinya melalui pretest post-test dengan sampelnya itu 10 siswa. Kemudian membuat kerangka adaptif mode MDLC untuk mengembangkan materi berkelanjutan. Nah, ini saya akan jelaskan materi literatur review-nya. Itu ada satu jurnal penelitian dari Sofia Launin ini, pengaruh media game online World Wall. Itu mereka melakukan penelitian dengan media yang sudah ada. Medianya itu jadi 2 kelompok, itu jadi World Wall dengan PowerPoint itu mengalami kenaikan signifikan minat. Jadi hasilnya itu minatnya menaik, namun generalisasi terbatas dan durasinya singkat. Kemudian perbedaan dengan saya itu jika penelitian punya Sofia itu uji komparatif medianya itu sudah ada. Kemudian penelitian saya ini menawarkan pengembangan game AR dengan kuis untuk multidimensi pembelajaran. Jadi itu perbandingannya. Kemudian pemanfaatan teknologi AR oleh Neisser dan Nadia itu mereka membuat sistem pernapasan AR. Jadi hanya sebatas AR saja, sementara punya saya itu ada kuis dan AR-nya, jadi lebih imersif. Kemudian pengembangan LKPD itu oleh Sari dan Dedi Suworo ini, penelitian ini fokus hanya pada materi kecil saja, sampelnya kecil dan materinya hanya terbatas pada kubus. Sementara saya AR ini ada beberapa objek 3D dan bervariasi dan serta gamifikasi agar tidak bosan, itu ada kuis berlevel. Kemudian desain level berbasis storyboard ini punya Ninja ini, AR Tap the Crash milik mereka itu pengujiannya kurang pengalaman pengguna. Kemudian punya saya itu ada asesmen pretest post-test untuk mengukur dampak holistik terhadap minat dan pemahaman siswa, jadi lebih akurat. Kemudian media pembelajaran huruf hijaiyah punya Fortuna ini hanya terbatas pada materi yang tidak kompleks. Sementara punya saya itu AR dan kuis yang lebih imersif, ada levelnya juga dan mendukung pembelajaran yang lebih komprehensif. Kemudian modul interaktif berbasis augmented reality ini dari Rifatul Mahmudah itu mereka menggunakan ID itu hanya sebatas pada 2 bangun ruang saja. Sementara punya saya itu perbandingannya itu ada model hewan 3D dan kuis berjenjang adaptif. Berikut adalah alur penelitian MDLC. MDLC itu dibagi menjadi 6 tahap, itu konsep, desain, material collecting, testing, dan distribution. Punya saya itu konsepnya ada wawancara dan observasi, kemudian analisis kebutuhan sistem, kemudian desainnya itu ada merancang flowchart, mengumpulkan aset, pada material collecting, assembly-nya itu integrasi di dalam Unity-nya itu merancang UI, merancang marker, upload marker, Vuforia, kemudian import database-nya dan aset-asetnya, kemudian integrasi coding Unity-nya, kemudian build aplikasi. Terus setelah selesai build-nya, itu melakukan pengujian dengan black box testing,
kemudian pretest proses pada 10 siswa. Nah, setelah jadi dan selesai pengujiannya, saya akan mendistribusikan aplikasi sudah jadinya ke sekolah. Kemudian ini adalah jadwal penelitiannya. Itu ada dari Agustus itu ada penentuan konsep, kemudian Agustus hingga September itu ada desain, kemudian material collecting itu dari awal September, akhir Agustus sampai minggu ketiga September. Kemudian assembly-nya itu kurang lebih dari September hingga November dan Desember awal. Kemudian Desember itu sudah harus testing, sudah harus memulai minggu kedua bypass testing dan pretest. Kemudian aplikasi sudah jadi pada akhir minggu keempat yaitu Desember. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.